Assalamualaikum Sobat Football United ya. Beberapa hari yang lalu ini ada sebuah peringatan gitu ya, periode Sir Alex Ferguson di Manchester United. Karena beberapa waktu yang lalu ini tepat ketika pertama kali Sir Alex ini datang ya kan ke Manchester United berapa puluh tahun yang lalu lah, dengan segala prosesnya di awal, tidak dalam periode yang langsung mulus-mulus saja, bagus-bagus saja, tidak seperti itu ya. Juga ada bumpy road atau jalan yang sangat terjal menurut gua, dilihat dari raihan dan juga prestasi di awal-awal, tapi setelahnya bisa memberikan stabilitas dan juga konsistensi prestasi untuk Manchester United dengan trofi demi trofi luar biasa, dari yang tertinggal cukup jauh, raihan gelar juara liga domestik dari rival Liverpool ya, akhirnya bisa dibawa bahkan sampai melewati capaian itu untuk gelar liga domestik. Sir Alex juga membawa Manchester United berjaya menurut gue di Eropa dengan 2 gelar Liga Champions dan beberapa final juga ya, membawa Manchester United betul-betul di periode kejayaan. Nah, di video dari BBC kalau tidak salah, gue lupa nih, kalau salah dari BBC atau sumber lain, ini ditanyakan apa yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan dalam periode Sir Alex Ferguson, yang dijawab oleh beberapa mantan pemain Manchester United, legenda-legenda Manchester United. Menarik untuk gue bahas ya, karena sekali lagi kalau ada yang mengatakan bang jangan bahas-bahas Sir Alex Ferguson, itu periode sudah lewat, salah total menurut gue, salah pakai total lagi. Kenapa? Sir Alex Ferguson, kalau kita berbicara terkait dengan taktik, teknis, ya situasi berkembang ya. Sistem sepak bola tidak sama, memang selalu berkembang, bukan cuman beberapa tahun, bahkan tiap musimnya ya, ini tidak sama. Tapi ada banyak hal-hal fundament, ada banyak-banyak fondasi menurut gue yang masih sangat relevan sampai dengan saat ini, dan bahkan banyak dipakai juga oleh klub-klub lain, oleh pelatih-pelatih lain, prinsip-prinsip manajerial sepak bola ya. Karena manajerial sepak bola ini menurut gua ya, dari berbagai sumber, dari berbagai buku, berbagai informasi dan lain, ini bukan hanya terkait dengan taktik, teknis, terlalu cetek, terlalu pendek, terlalu rendah menurut gua, tapi ternyata ada banyak sekali hal di dalamnya, faktor-faktornya sangat complicated menurut gue, dan ini ada banyak yang sangat masih relevan dengan situasi di sepak bola, bahkan secara khusus di Manchester United menurut gue, kalau melihat perjalanan klub ini setidaknya 10 tahun terakhir. Nah, ada beberapa legenda yang mengatakan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di periode Sir Alex Ferguson, dan ingin gue bahas di video kali ini ya. Bekerja di bawah Sir Alex Ferguson ada Dennis Irwin, ada Jaap Stam, ada Vidic, ada Ole Gunnar Solskjaer juga, beberapa yang ditanyakan apa yang tidak dilakukan ya dengan Sir Alex Ferguson. Disebutkan jangan keluar berpesta-pesta. Ini yang disebutkan oleh Nemanja Vidic. Salah satu dari pertanyaan pertama ketika Sir Alex Ferguson sebelum merekrut atau ketika akan merekrut pemain adalah, ini yang disebutkan oleh Jaap Stam ya, apakah kamu memiliki sebuah keluarga, apakah kamu sudah menikah? Kenapa? Karena itu berarti Anda akan lebih banyak meluangkan waktu di rumah, tidak keluar ke pusat kota ya, mungkin untuk mencari hiburan dan lain-lain. Jadi memang lebih banyak fokus itu tidak kemana-mana gitu ya. Roy Keane disebutkan pernah menemui Sir Alex dan menanyakan kalau apakah pemain ini boleh keluar berpesta begitu ya. Ini disebutkan oleh Dennis Irwin, dan disebutkan ya boleh, tapi melakukannya dengan bersama-sama. Jadi datang itu secara bergerombol gitu ya. Jadi dia oke-oke saja kalau itu yang dilakukan. Datang secara bersama-sama itu tidak masalah begitu. Lalu Ole Gunnar Solskjaer menambahkan ya, yang tidak boleh dilakukan adalah jangan terlalu banyak berbicara di media. Lalu ditambahkan oleh Vidic bahwa Sir Alex tidak akan
senang dengan hal tersebut. Artinya kalau pemain ini terlalu banyak berbicara di media. Kita lihat ya, ada beberapa situasi bertentangan dengan keadaan Manchester United 10 tahun belakangan ini ya. Oke. Jaap Stam juga menyepakati hal tersebut dari pengalaman pribadinya. Jangan berargumentasi dengan Sir Alex Ferguson. Ini yang dikatakan oleh Nemanja Vidic. Lalu ya disebutkan juga bahwa harus selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson di waktu pergantian babak pertama ke babak kedua ya. 1-2 pemain mencoba untuk berargumentasi tapi tidak berakhir dengan baik. Apa saja yang dikatakan, lakukan. Harus selalu menunjukkan personality. Jadi karakter tuh harus selalu ditunjukkan di atas lapangan. Berekspresi, diri harus bisa berekspresi di atas lapangan. Dan menunjukkan inisiatif ya. Dedikasi juga di pertandingan. Ini yang harus ditunjukkan, harus dilakukan. Bermain baik itu juga harus dilakukan, yang ditambahkan oleh Nemanja Vidic di sana. Lalu ditambahkan oleh Dennis Irwin, jangan mengemudi secara gila-gilaan ketika muda. Jangan memiliki potongan rambut yang tidak pas gitu ya, yang aneh-aneh, itu jangan. Lalu memiliki hidup yang simple-simple aja, yang normal-normal saja, yang masuk akal. Ini yang diinginkan oleh Sir Alex Ferguson kepada para pemainnya. Kurang lebih seperti itu yang disebutkan oleh beberapa pemain ya, juga bagaimana bersikap dengan misalnya candaan dari Sir Alex Ferguson. Mereka harus menunjukkan bahwa ya candaan itu lucu seperti itu. Jadi menunjukkan respect betul kepada Sir Alex Ferguson. Dan Vidic juga mengatakan kalau bermain bagus ya, maka situasi akan lebih lunak, akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Kalau hasil pun juga baik. Nah, ada beberapa situasi yang menurut gue juga lucu gitu ya. Tapi ada beberapa prinsip seperti gue katakan tadi, bahwa dressing room ini harus penuhnya dikontrol oleh manajer. Dari hal yang berkaitan dengan sepak bola secara langsung, ya, taktikal, instruksi dan lain-lain, sampai hal-hal detail terkait dengan kehidupan. Karena ada pengaruhnya yang sangat dekat. Ada pengaruhnya bahkan sangat melekat ya. Dan itu betul-betul diatur oleh Sir Alex Ferguson. Diketahui oleh Sir Alex Ferguson hal-hal detail tersebut. Jadi dia betul-betul menguasai dressing room secara absolut. Ini kita tidak berbicara terkait dengan demokrasi ya Sobat Football United. Ini bukan tentang pemerintahan sebuah area atau enggak. Ini tentang bagaimana bisa berpenampilan baik di atas lapangan, bisa mendapatkan hasil-hasil positif dan trofi yang sangat banyak di Manchester United. Kita berbicara terkait dengan hal tersebut. Klub yang pemain-pemainnya adalah superstar, pemain-pemainnya adalah pemain yang memiliki sorotan yang luas secara global, gaji yang tinggi ya, dan lain-lain dari sisi komersial terutama. Pemain yang memiliki gaya hidup, status kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, itulah pemain Manchester United. Dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi selama 10 tahun setidaknya, 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, kita bisa berbicara terkait dengan Manchester United tidak memenangkan trofi yang major, yang besar, situasi tidak stabil di Manchester United. Tapi kita juga bisa berbicara bahwa situasi-situasi yang terjadi di Manchester United dari yang dikatakan oleh legenda-legenda Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson itu juga tidak terjadi. Tidak ada manajer yang bisa secara absolut menurut gua ya. Ya jadi belum sempat ada manajer yang bisa menguasai dressing room secara absolut dengan segala dinamikanya, mereka sudah berakhir. Di mana Sir Alex Ferguson juga tidak dalam waktu singkat ya kan melakukan hal tersebut, artinya bisa menguasai dressing room juga secara absolut. Nah, ini merupakan catatan yang penting menurut gue ya, bahwa bagaimana karakter, bagaimana sikap, mentalitas pemain secara individu dan juga secara kolektif ini sangat penting sekali diatur. Kunci besarnya adalah penguasaan dressing room yang absolut menurut gue. Bukan hanya terkait dengan
taktik teknis di atas lapangan saja, tapi ternyata jauh lebih panjang, jauh lebih luas, jauh lebih lebar daripada hal tersebut. Dan saat ini dengan struktur organisasi klub Manchester United, terutama football operation ya, ini kan menjadi tugas bersama antara head coach dengan tim kepelatihan dan juga dengan football director dan juga CEO dan lain-lain. Ya menurut gue ada sinergi yang harus terjadi di sana untuk bisa mengatur hal tersebut. Selama 10 tahun belakangan ini setidaknya kita bisa melihat bagaimana ya seperti kayak lepas kontrol gitu ya. Pemain berusaha untuk diatur, tapi kita masih mendengar bagaimana ada situasi-situasi indisipliner, situasi-situasi di luar lapangan utamanya ya, yang terlalu berlebihan menurut gue, sehingga fokus konsentrasi pemain ini tidak jelas ada di mana. Memang Manchester United kalau berbicara terkait dengan talenta-talenta ya yang ada di klub ini selama 10 tahun belakangan ini saja, kalau kita lihat talenta-talenta luar biasa, nama-nama luar biasa semua ya, kemampuan teknis di klub sebelumnya yang juga fantastis, tapi ketika datang ke Manchester United kita bisa lihat bagaimana mereka menjadi sosok-sosok yang berbeda gitu ya, yang tidak bisa secara penuh misalnya berkomitmen untuk bisa tampil bagus. Bahkan kita sering melihat atau mendengar kabar adanya percekcokan ya antara pemain dengan manajer, ketidaksetujuan di mana ketika manajer mengambil langkah-langkah yang berusaha untuk mendisiplinkan, justru semacam menjadi bumerang, dan sering sekali bahkan akhirnya ya kita mendengar kata-kata throwing manager under the bus. Ini bukan cuma sekali di Manchester United, menandakan bahwa manajer belum bisa menguasai dressing room secara absolut. Gue tidak berkata bahwa manajer-manajer itu tidak memiliki kapasitas untuk menguasai dressing room secara absolut. Belum tentu gitu. Bisa jadi mereka punya, tapi mereka butuh waktu, dan waktu itu yang tidak mereka dapatkan di Manchester United. Oleh karena itulah menurut gue ini merupakan pembelajaran yang penting sekali. Ada sangat banyak keterkaitan ya, termasuk juga itu tadi support dan juga waktu dalam upaya ya head coach atau manajer ini untuk bisa menguasai dressing room secara absolut. Semoga apa yang terjadi sebelumnya ini bisa menjadi pembelajaran betul, baik di periode 10 tahun belakangan ini ataupun periode bersama dengan Sir Alex Ferguson, di mana Manchester United ya bisa mendapatkan kejayaannya ya. Sekali lagi gue tidak bisa menerima pendapat yang mengatakan bahwa sudah selesai dengan Sir Alex Ferguson, jangan diulangi. No. Terus mau niru siapa gitu? Di klub ini ada contoh yang jelas gitu. Kenapa mengambil hal yang lain? Sekali lagi kita berbicara terkait dengan sistem sepak bola, formasi, taktik segala macam. Yes, masalah teknis itu berkembang. Tapi ada prinsip-prinsip, fondasi-fondasi ya, yang masih sangat relevan, masih sangat bisa, dan itu sebenarnya sudah terjadi cukup lama gitu, dan sampai saat ini pun juga banyak masih diterapkan oleh klub-klub yang sukses dengan prestasinya masing-masing, bukan hanya di Inggris saja tapi juga di Eropa dan bahkan mungkin di dunia ya. Kurang lebih seperti itu ya, membahas wawancara yang menurut gue juga sangat menarik itu di BBC dengan legenda-legenda Manchester United terkait dengan Sir Alex Ferguson. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.